Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Deddy Sidarta. Kali ini kita akan bahas kasus terkait dengan laporan keuangan yang bermasalah setelah yang satu ini. Oke guys, buat teman-teman gimana kabar ya? Semoga teman-teman selalu diberkati, selalu happy, selalu berbahagia, selalu banyak rezeki, selalu lancar pekerjaan, kliennya tambah banyak, omsetnya tambah banyak ya. Pegawainya baik-baik, pokoknya baik semua ya. Yang sepakat percaya katakan amin ya, komen, ketik kata-kata amin ya. Supaya Anda teman-teman meyakinkan dirinya untuk selalu diberkatin ya. Oke guys, hari ini kita akan membahas topik terkait dengan laporan keuangan ya. Anyway, buat teman-teman yang sering nonton konten saya soal perpajakan terus ya, dan memang saya sering bahas soal perpajakan karena mungkin anyway saya nggak ngomong soal perpajakan tok sih ya, tok itu saja ya, nggak ngomong soal perpajakan saja sih ya. Saya juga sering ngomong juga kalau dipanggil, mungkin diajakin sebagai narasumber ya, itu kadang juga sering ngomong soal keuangan ya, soal sistemasi, soal transformasi bisnis, soal digital, soal bisnis autopilot ya, leadership dan kawan-kawan. Tapi memang fokusnya saya banyaknya di sistemasi bisnis gitu ya. Jadi gimana caranya bisnis itu bisa berjalan dengan lancar tanpa Anda harus di sana gitu. Jadi kalau teman-teman buka usaha terus, rata-rata kan gini, orang buka usaha, ketika tambah buka usaha tambah banyak, tambah stres ya. Karena mereka nggak ngatur sistemasinya ya. Kebetulan kami sudah punya, kami baru punya 2 kantor ya, dan saya ada beberapa bisnis yang lain dan semuanya saya usahakan sistemasi. Karena supaya saya tetap bisa melakukan yang saya suka, saya bisa membuat konten buat teman-teman ya, tapi pekerjaan yang lain tetap bisa berjalan. Jadi itu kuncinya, bukan orang buat konten seperti ini pengangguran, enggak juga loh ya guys ya. Saya juga nggak pengangguran, jadi banyak pekerjaan tapi bisa disistemasikan. Nah itu harapannya juga teman-teman kalau punya bisnis juga bisa disistemasikan supaya teman-teman bisa mengerjakan yang lain, bisa ketemu keluarga, bisa buka bisnis baru, bisa belajar yang lain. Itu sih tujuannya ya. Terus ngomong soal keuangan juga, karena uang juga salah satu unsur yang penting ya. Banyak orang itu yang usahanya nggak berkembang karena keuangannya bermasalah ya. Dan terakhir perpajakan ya, karena perpajakan itu salah satu hal yang cukup disenengin orang-orang, karena banyak teman itu yang juga belum paham soal perpajakan. Jadi saya sering bahas soal perpajakan. Tapi hari ini guys, saya akan ngomong soal keuangan ya guys, karena saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya soal satu pertanyaan yang penting ya, yaitu ini seperti ini ya, di pertanyaannya. Pak izin bertanya, kalau untuk audit, ini ngomong audit, mulai sudah topiknya rada spesifik, tapi teman-teman perlu tahu ya. Untuk audit ke akuntan publik ya, bagaimana jika laporan keuangan perusahaan kita berbeda dengan laporan yang kita laporkan di SPT tahunan? Apakah tidak bermasalah? Nah ini guys ya, ini topik spesifik, tapi saya yakin dan percaya banyak perusahaan yang melakukan hal ini dan bisa pusing. Saya boleh katakan rada vulgar gitu ya. Jadi dari 100% perusahaan di Indonesia yang saya yakin dan percaya hingga saat ini melaporkan pajaknya secara real, mungkin tidak terlalu banyak. Ya sudah lebih banyak sih daripada dulu-dulu ya, dan mungkin mereka sudah, yang dulunya lapornya 30% ya, sudah mungkin sekarang lapornya sudah naik ke 80%, 90% ya. 10%-nya kenapa? Karena kondisinya mereka masih punya keterbatasan terkait dengan peraturan, PPN yang belum benar ya, belum ada PPN dari supplier dan kawan-kawan. Jadi mereka nggak bisa maju mundur ya. Dan saya yakin dan percaya juga petugas pajak itu juga tahu bahwa teman-teman banyak yang melaporkan belum benar ya. Tapi mereka juga nggak bisa terlalu maksa, karena mereka juga tahu kalau ketika Anda dipaksa, mungkin ekonomi nggak jalan ya. Ketika Anda ditekan, banyak karyawan yang bisa di PHK dan kawan-kawan. Jadi sama-sama ngerti. Jadi akhirnya ketika ngomong di perpajakan, kadang-kadang hukumnya adalah hukum tenggang rasa gitu ya. Pokoknya kamu tahu, saya tahu, kita punya target dan sebagainya, ya udah dipenuhi targetnya, selesai. Ya. Tapi ini yang perlu teman-teman perhatikan, bahwa memang kalau yang sebenarnya di negara-negara yang berkembang itu perpajakan sudah lebih ketat. Jadi potensi untuk melakukan penggelapan pajak sudah tingkatnya lebih tinggi lagi caranya. Bukan seperti yang sekarang nggak lapor omset gitu ya, atau apa kayak gitu ya. Tapi udah lebih tinggi lagi caranya. Saya nggak perlu bahas di umum ya, tapi saya ngomong dulu secara gambaran besarnya ya. Nah so guys, yang perlu diperhatikan adalah gini. Ketika kondisinya Anda melaporkan pajak Anda tidak sebenar-benarnya, maka ada namanya gap. Ya, gap itu maksudnya perbedaan antara real
dan antara buku perpajakan. Nah, yang terjadi adalah ketika Anda memerlukan pemeriksaan, ya, jadi ada dua macam nih. Ini kepentingannya dua macam. Yang pertama, ketika ngomong soal secara harta aja, itu sudah berbeda. Ya, ketika Anda melaporkannya double, tidak sama antara buku Anda yang real dengan SPT Anda, maka akan ada selisih. Ya, kalau misal saja Anda lapor di SPT, untungnya adalah 1 miliar. Realnya adalah untungnya 5 miliar. Maka harusnya Anda akan punya ketambahan aset, ketambahan harta sebesar 4 miliar yang tidak bertuan. Oke? Yang perlu Anda ketahui bahwa harta nggak bertuan ini cepat atau lambat akan lari kepada pribadi Anda. Ya, harta nggak bertuan ini cepat lambat akan lari kepada SPT pribadi Anda. Akan Anda pakai. Kecuali misalnya contoh gini, oh Pak saya nggak mau Pak, saya mau pakainya buat nyumbang panti asuhan misalnya, ya. Ya udah Anda sumbang aja, ya itu nggak apa-apa karena Anda tinggal lempar ke yayasan, toh. Anda tinggal lempar ke yayasan. Terus yayasan juga nggak bisa dikreditkan juga karena maksudnya nggak bisa diakui sebagai biaya juga kan secara yayasan, meskipun ada beberapa yayasan yang bisa. Nah, Anda dilempar ke yayasan, ya udah, tapi ini bukan dibenarkan ya guys. Saya ngomong kalau memang Anda memang pikiran seperti itu, ya itu urusan Anda, ya. Tapi kalau misalnya kebanyakan orang punya dapat 4 miliar, misalnya Anda punya 4 miliar dapat daripada ini penghasilan Anda yang belum terlapor, rata-rata orang itu akan disimpan di pribadinya dan satu, dibelikan aset lain, atau dua, dipakai untuk membuka usaha lain. Oke? Nah, masalahnya Anda perlu perhatikan, semakin lama semakin pajak ini semakin ketat. Semakin lama semakin ketat. Semakin lama pajak ini akan lebih banyak tahu tentang harta Anda. Ya, kalau teman-teman pernah perhatikan konten saya yang lain soal rekening bank. Rekening bank sudah mulai ketahuan, sudah kelihatan. Jadi siapa yang ngomong rekening bank nggak ketahuan, rekening bank sudah ketahuan guys. Ya, sudah bisa lihat nomor rekeningnya, sudah bisa lihat saldonya. Terus mau ngomong apa? Nggak bisa lari lagi. Kan gitu. Kecuali Anda simpannya di bantal, Anda simpannya di brankas. Tapi berapa banyak sih yang bisa kasih simpan? Kan gitu. Jadi Anda juga mesti perhatikan, oh ternyata 4 miliar ini di kemudian hari saya akan belikan aset. Ya. Jadi ketika Anda beli aset, ketahuan oleh pajak, cerat, 4 miliar belum lapor. Maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah Anda disuratin sama pajak pasti. Ada harta 4 miliar yang belum terlapor, maka Anda silakan bayar pajaknya, cet, selesai. Ya sudah, mau nggak mau Anda mesti bayar guys. Kayak gitu. Tapi yang perlu Anda perhatikan ketika ketahuan hartanya bayar 4 miliar, pajaknya biasanya akan lebih besar karena Anda sudah numpul di satu. Kalau Anda setiap tahun kan bisa Anda atur dengan baik ya. Anda bisa lapor, misalnya apalagi yang progresif ya. Misalnya dulu dapat 500, cuma 25%. Tapi sudah 5 miliar atau 6 miliar sudah kena 35%. Sudah lebih mahal pajaknya karena ditumpuk ya. Konsepnya gitu. Nah, sekarang kondisinya ketika Anda punya harta besar dan Anda nggak laporkan juga nggak bisa ya. SPT Anda pribadi, perusahaan beda juga masalah ketika masuk ke pribadi Anda kan gitu. Nah, apalagi kalau ngomong soal audit. Nah, audit ini ada hubungannya macam-macam. Teman-teman juga ini tak angkat dikit ya buat teman-teman yang belum paham bahwa gini, kalau Anda punya CV atau punya PT ya, Anda punya CV atau punya PT, ada ketentuan satu hal bahwa perusahaan itu wajib diaudit oleh akuntan publik ya. Jadi kita punya rekanan, kita juga punya satu divisi khusus yang memang untuk melakukan audit ya, audit internal untuk perusahaan ataupun audit secara KAP yang bersertifikasi. Tapi kita lakukan auditnya yang bersih ya guys. Jadi kita mau lakukan auditnya yang benar-benar resmi ya, yang benar-benar strict. Ya, jadi teman-teman perlu dilakukan audit itu secara peraturan. Dan kalau misalnya Anda pinjam ke bank, ya Anda pinjam ke bank, itu Anda pasti akan dimintain audit. Atau misalnya Anda perusahaannya IPO, Anda diminta audit. Atau Anda berhubungan dengan satu entitas tertentu atau pemerintahan, Anda juga akan diminta di audit. Jadi audit itu adalah pihak eksternal, pihak lain memastikan apakah laporan keuangan Anda sudah dilaporkan serial mungkin. Ya, itu. Dan ini penting buat teman-teman juga yang punya partner. Karena banyak juga orang-orang itu yang berpartner tapi laporan keuangan aja nggak punya guys. Dan saya cukup sedih ya, karena nggak punya laporan keuangan, gimana cara mempertanggungjawabkan ke partnernya. Dan seringkali juga yang berantem cuma gara-gara nggak punya laporan keuangan dan nggak pertanggungjawaban dengan baik. Jadi yang punya partner pun, yang berpartner dengan pihak lain, saya sarankan juga diaudit yang baik.
Jadi audit ini melihat, oke, sekarang saya akan audit nih. Dia akan melihat dulu kondisinya yang sebenar-benarnya gimana. Ini Pak laporannya, neracanya, laba ruginya, untung atau enggak, aset enggak berapa jelas. Ya. Nah, kembali ke tadi. Kalau misalnya Anda di audit ini akan melihat laporan kondisi keuangannya sesungguhnya. Jadi kalau misalnya audit yang baik, dia pasti akan cek realnya gimana, ya. Oh, ketika realnya seperti ini, pajaknya segini, wah, dia akan menerbitkan laporan audit bahwa laporan pajaknya salah, ya. Dan dia akan menerbitkan laporan ini nggak wajar kalau seandainya pajaknya seperti ini, karena laporan pajaknya harus sinkron dengan laporan audit, itu yang secara prinsip. Jadi kalau seandainya kakaknya mendapat masalah dengan kondisi laporan perusahaannya nggak sama dengan laporan internal, pajaknya sama internal nggak sama, maka yang harus dilakukan apa? Ya Anda mau pikirkan gimana caranya supaya pajaknya bisa pelan-pelan mengikuti dengan internal. Ya, laporan pajak Anda bisa real, laporkan dengan real. Jadi jangan lapornya yang double tadi, apalagi sekarang perpajakan tambah lebih kencang, ya udah lebih ketat sama Anda. Jadi mau nggak mau Anda laporkan dengan yang real mungkin, sereal mungkin. Ya, cari tax planning, mau tax planning ya boleh, sama tax planning masih ada ya. Jadi teman-teman yang tanya sama saya, Pak masih ada cara tax planning nggak, perencanaan pajak yang hemat nggak? Banyak, masih banyak, ya bukan banyak banget sih, tapi masih ada. Cuma memang Anda nggak bisa kayak dulu ngawur-ngawur, nggak bisa guys. Ya Anda bisa lapor pajaknya legal plus hemat, ya hematnya juga bisa hemat, ya Anda bisa atur. Oh caranya pakai yang ini masih ada. Tapi lapornya real, ya. Jadi jangan sampai kita ke petugas pajak adu otot, enggak, adunya otak, ya. Jangan pakai otot yang adunya pakai otak. Oh ya, Pak ini peraturan ini Pak bisa gini Pak, peraturan ini gini Pak, ini lobangin sini, saya pakai yang ini Pak, gimana? Oh iya benar, ya udah dapat lebih hemat. Itu masih ada caranya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman juga dapat gambaran ya, meskipun ini topiknya saya yakin dan sebagian besar agak berat ya, tapi semoga teman-teman juga bisa skill up ya. Buat teman-teman kalau mau mulai membesar, punya PT, punya CV, habis kemarin sudah dengerin cerita saya yang sebelum-sebelumnya, banyak yang komentar di YouTube saya, Pak thank you Pak, sekarang saya buka CV baru ya, Pak thank you Pak, saya juga punya PT baru gara-gara dengerin topik saya yang sebelumnya ya. Konten-konten saya bahkan sudah pernah ikut materi saya soal mahir perpajakan UMKM 21 hari ya. Akhirnya mereka buka PT, buka CV, dan sekarang maju lagi satu kelas, naik lagi satu level, bahwa Anda perlu namanya di audit ya. Ketika di audit tujuannya ini seperti itu, jadi Anda tahu dan Anda punya gambaran ke depannya usaha Anda bisa lebih bagus gimana caranya. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Semoga topik ini bermanfaat buat teman-teman. Semoga juga teman-teman bisa diberkati dengan topik ini. Dan bagi teman-teman yang happy dengan topik ini, silakan Anda di like ya, silakan like topik ini dan silakan di share ya ke teman-temannya supaya bisa memberikan insight juga buat teman-teman Anda yang lain ya. Lalu juga buat teman-teman yang merasa masih pengen bertanya, silakan teman-teman bertanya di bawah ya, komen boleh, atau yang pengen dapat jawaban cepat, silakan teman-teman boleh bertanya di Instagram saya, follow dulu, terus di story, Anda tanya di story juga boleh ya. Gitu guys teman-teman, sekali lagi. Oh ya, satu lagi yang belum subscribe ya, ayo subscribe ya biar bisa dapat konten terus dari saya ya. Gitu guys. Sekali lagi yang terakhir ya buat teman-teman, semoga teman-teman yang nonton sampai akhir bisa selalu diberkatin, bisa selalu happy dan bisa selalu sehat ya. Bye bye. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding